Bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang pengusaha yang ingin membesarkan bisnisnya. Maka ia mencoba mencari klien rekanan yang diharapkan dapat membesarkan usahanya tersebut. Namun berkali-kali yang ia jumpai adalah rekanan yang punya minat namun tidak punya dana cukup, atau mereka yang punya dana cukup namun tidak berminat. Selalu berulang demikian. Hingga ia heran, padahal dia memiliki niat yang tulus dan baik. Pengusaha ini memiliki niatan bahwa dengan bisnisnya ini dia dapat meringankan beban orang-orang di sekitarnya, juga akan ikut membesarkan usaha rekan-rekannya. Jadi inginnya membangun kebersamaan dan sukses bersama dengan mereka-mereka yang belum sukses. Nah, ternyata justru itulah sebab kegagalan dia memperoleh rekanan yang baik. Apa itu? Inilah kekuatan mindset, pola pikir. Karena pola pikirnya adalah ingin membesarkan orang-orang yang masih kecil, ingin menguatkan orang-orang yang masih lemah, maka dalam perjalanannya ia selalu dipertemukan dengan mereka-mereka yang lemah dan masih kecil. Akhirnya ia sadari hal itu, diubahlah mindsetnya. Bagaimana perubahannya? Mulai sekarang dia memiliki pola pikir bahwa ia ingin membantu yang sukses supaya makin sukses, yang kaya biar tambah makin kaya, yang berkelimpahan agar makin berkelimpahan. Apa yang terjadi? Sesaat ia mengubah mindsetnya, maka ia dipertemukan dengan orang-orang yang kaya, orang-orang yang sukses, yang senang bergabung dengan usahanya. Lihat betapa kekuatan mindset itu, saudara. Ia adalah seperti siaran televisi, channel. Hingga kalau kita ingin mengubah kondisi hidup kita, usaha kita agar lebih bagus dan berkelimpahan adalah ubah saja mindset Anda, ubah channelnya. Kalau dalam hal mengejar target misalnya, kalau yang terfikirkan mindset kita adalah untung kecil-kecil gak apa-apa, dapat sedikit-sedikit gak ada masalah, maka yang akan datang kepada kita adalah yang sedikit-sedikit itu. Mengapa tidak diubah saja? Karena target itu ditetapkan bukan untuk digapai, tapi justru untuk dilampaui. Mengapa tidak bikin target yang lebih tinggi? Saya ingin berpenghasilan 100 juta, 500 juta, 1 miliar misalnya. Gak ada masalah. Dan ingat, target itu bukan untuk dicapai, tapi untuk dilampaui. Ketika kita berpikiran besar, menginginkan hal besar, maka alam telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti apa yang kita mau. Kadang kita bertanya, bagaimana caranya itu bisa terwujud? Nah, disinilah titik kritisnya. Gak usah bertanya bagaimana itu akan terjadi. Yang penting Anda memiliki pola pikir yang benar, yang besar. Sudah cukup. Yakinlah bahwa Allah yang Maha Pemberi rezeki mampu mengkayakan Anda, mampu memberi kelimpahan kepada Anda, entah melalui cara bagaimana, maka kesuksesan dan berkelimpahan yang Anda inginkan akan terjadi. Anda hanya perlu yakin akan pilihan Anda, yaitu tentang mindset ini. Semoga sukses. Maka bila Anda berupaya berikhtiar sana sini, tujuannya adalah hanya untuk menutupi hutang, untuk melunasi kredit, untuk melunasi tanggungan-tanggungan, untuk bisa hidup sederhana, maka yang terjadi adalah kehidupan yang selalu berkekurangan. Justru usaha Anda akan menimbulkan hutang demi hutang, tanggungan demi tanggungan. Ingat, inilah pentingnya kita mengubah niatan, mengubah mindset. Jadi ketika kita membangun usaha apapun, ikhtiar apapun, niatkan dan pola pikir kita dibenahi. Kita ingin memperoleh keberkahan yang lebih besar, rezeki dari Allah yang berkelimpahan, karena Allah ini maha kaya. Minta sebanyak-banyaknya, karena sebaik-baik harta yang baik adalah di tangan orang yang baik. Yakinkan
bahwa kita akan baik-baik saja dengan harta yang banyak dan berkelimpahan itu. Tapi kalau yang kita pikirkan adalah kelemahan kita, kekurangan-kekurangan kita hingga kita ikhtiar itu, maka justru ikhtiar yang kita lakukan akan mendatangkan kekurangan lagi, hutang dan hutang lagi. Ayo kita berpikir untuk bahagia, hidup dengan berkelimpahan. Karena dengan demikian banyak amal-amal soleh dan kebajikan yang dapat kita lakukan dengan harta benda tersebut.